Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Selamat berhari Minggu, semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu, Putramu, Yesus Kristus, Tuhan kami, memberikan janji untuk mengutus Roh Kudus yang akan menghibur dan menyertai kami untuk memahami segala sesuatu yang menjadi kehendak-Mu. Semoga kami belajar dari Bunda Maria yang dengan rendah hati dan penuh syukur karena hidupnya telah Kau sucikan tanpa noda dosa untuk mengandung dan melahirkan putramu sendiri dalam kuasa Roh Kudus. Sehingga Bunda Maria pasti sudah mengenal pribadi Roh Kudus Sang Penghibur yang selalu menyertai, menguatkan, menjaga dan melindungi hidupnya. Semoga kami pun mempercayakan hidup kami bersama Bunda Maria kepadamu ya Bapa, dan iman kami bertumbuh kepada Yesus Kristus Putramu dalam bimbingan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 21. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku ada di dalam Bapa-Ku dan bahwa kamu ada di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam Injil pada hari ini Yesus memberikan janji untuk mengutus Sang Penolong yang menghibur, menyertai, membantu kita bertumbuh di dalam iman, harapan dan kasih kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus sendiri. Yesus memberi kita Roh Kudus untuk tinggal bersama kita selama-lamanya, agar kita mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa, kehendak Yesus sendiri sebagai Sang Putra, berkat bimbingan Roh Kudus. Roh Kudus mendorong kita untuk melakukan kehendak Allah. Roh Kudus tidak pernah lelah mengilhami kita
untuk bertumbuh dalam iman, dalam kebajikan. Meskipun sebagai manusia, kerap kali kita gagal hari demi hari untuk bekerja sama sepenuhnya dengan Roh Kudus. Betapa diberkatinya kita disertai Roh Kudus. Sama seperti Ibu Maria mendapat sapaan dari malaikat Tuhan, diberkatilah engkau. Kasih karunia Allah ada padamu. Engkau akan mengandung dari kuasa Roh Kudus, dan anak yang kau lahirkan akan disebut Putra Allah yang Maha Tinggi. Secara detail, kisahnya bisa kita baca di dalam Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Betapa diberkatinya kita bersama Bunda Maria karena Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita. Meskipun kita lemah, mari kita berkomitmen kembali untuk melakukan bagian kita bertumbuh dalam kebajikan seperti yang direkomendasikan oleh Santo Petrus dalam suratnya yang kedua bab 1 ayat 5-7, Santo Petrus menasihati kita, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ketika kita berusaha untuk hidup selaras dengan kehendak Allah, maka kita boleh yakin bahwa Roh Kudus sedang menolong, menyertai, menghibur dan menguatkan kita melampaui harapan dan pikiran-pikiran kita. Roh Kudus menyertai kita sebagai penggenapan sabda Yesus, aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian, bahkan sebagai yatim piatu. Sabda Yesus begitu menghibur kita dan mengingatkan kita bahwa kita adalah putri-putra Allah Bapa kita, Bapa semua orang. Keluarga kita melampaui pengalaman manusiawi dan duniawi kita untuk menyertakan persekutuan para kudus di surga, jiwa-jiwa yang masih menderita di api penyucian, proses pembersihan atas segala kelemahan dan dosa, siapapun yang masih berziarah di dunia ini dalam iman kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bagaimana kita mempersiapkan diri menyambut Roh Kudus? Meminjam kesaksian Santo Lukas dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 12-14, khususnya ayat 14, diwartakan kepada kita, mereka semua, yakni para rasul minus Yudas Iskariot yang sudah berkhianat, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus. Di sini jelas peran Ibu Maria yang mendampingi dan menyertai para rasul untuk menantikan Roh Kudus. Bunda Maria yang mengandung dari kuasa Roh Kudus dan melahirkan Putra Allah yang Maha Tinggi yang diberi nama Yesus Kristus, pasti telah mengalami pengenalan yang penuh kasih terhadap Roh Kudus dan kuasanya yang memberikan perlindungan, pemeliharaan, penyertaan, dan kasih. Tidak mudah sebagai gadis yang sedang bertunangan dengan Bapak Yosef
lalu harus mengandung dari kuasa Roh Kudus, menghadapi konsekuensi hukum Levirat. Pada waktu itu, Maria bisa dirajam batu sampai mati karena dituduh mengkhianati tunangannya dan melanggar hukum Levirat. Namun Roh Kudus menjaga, melindungi, menyertai, dan Bunda Maria terbebas dari semua konsekuensi itu. Roh Kudus jelas menjaga, melindungi, dan memelihara kehidupan Ibu Maria. Maka Ibu Maria mengenal Roh Kudus yang memberikan perlindungan, pemeliharaan, penyertaan, dan kasih, bukan hanya kepada dirinya, tetapi kini seturut janji Yesus, Roh Kudus akan memberikan perlindungan, pemeliharaan, penyertaan, dan kasih kepada kita yang menantikan dan mengimani Roh Kudus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam aspek ini pun kita tidak bisa meremehkan dan mengabaikan peranan Bunda Maria yang tersuci, yang tanpa dosa. Bunda Maria menyertai kita dalam doa-doanya bagi kita, mengaku mengimani Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, namun mengabaikan peranan Bunda Maria merupakan sikap yang berlawanan dengan kehendak Allah, yang berlawanan dengan kitab suci. Semoga Roh Kudus selalu menyertai kita, memelihara, menjaga, dan melindungi kita, seturut doa-doa Santa Perawan Maria yang menyertai kita juga. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.